Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur dan kembali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang Dia masih memberikan berbagai nikmat kepada kita, yang semua kenikmatan dan kebaikan itu datang darinya. Selawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita agar kita bisa terus berada di atas petunjuknya sampai akhir hidup kita. Kita lanjutkan pembahasan kitab Kashfus Syubhat, membongkar syubhat-syubhat, kesamaran-kesamaran para pelaku kesyirikan. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, idza arafta ma dzakartu laka, dalam kitab ini disebutkan ma dzakartu laka, dalam kitab yang satu lagi disebutkan ma qultu laka, maknanya sama. Idza arafta ma qultu laka, apabila Anda telah memahami apa yang aku katakan kepada Anda, ma'rifata qalbin, dengan pengetahuan hati, wa arafta syirka billahi alladhi qala Allahu fihi, dan Anda mengetahui kesyirikan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentangnya di dalam surah An-Nisa ayat 48. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, yang artinya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan kepadanya, dan Dia mengampuni apa saja yang di bawah itu, yaitu di bawah dosa kesyirikan, liman yasha, bagi siapa saja yang dikehendaki, yang Dia kehendaki. Wa arafta dinallahi alladzi ba'atsa bihi ar-rusula sallallahu alaihi wasallam salawatullahi wassalamuhu alaihim min awalihim ila akhirihim, dan engkau mengetahui agama Allah subhanahu wa ta'ala yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya
dari awal mereka sampai akhir mereka, alladzi la yaqbalullahu min ahadin dinan siwahu, yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari seorang pun satu agama selain agama tersebut. Wa arafta ma asbaha ghalibun nasi alaihi minal jahli bihadza afadaka faidataini, dan Anda mengetahui apa yang mayoritas manusia ini saat ini berada di atasnya berupa kebodohan terhadapnya, terhadap hal ini semua. Maka afadaka faidataini, afadaka faidataini, afadaka faidataini, maka itu akan memberikan faedah kepada Anda dua faedah berikut ini. Ini kalau di dalam bahasa Arab mulai dari afada, nah ini disebut dengan jawab syarat, ya. Jawab syarat. Kalau bahasa kita begini, jika maka, ya. Begitu. Ini jawab syaratnya. Maka itu jawab syarat. Walaupun di sini tidak disebutkan dengan fa jawabus syarat, ya. Namun dia tetap memiliki makna tersebut, ya. Demikian. Karena memang ini merupakan jawab syarat dari idza. Lihat idanya begitu panjang, sebagaimana sebelumnya juga disebutkan panjang. Dan alhamdulillah di sini sang pencetak dari kitab ini atau penulis dari kitab ini, penerbit dari kitab ini itu memberikan tanda sama dengan, itu kode bahwa ini adalah jawab syaratnya. Coba dilihat sebelumnya, ya, itu ada juga demikian. Kalau di kitab kita ini di halaman urutan 4, ya, yang keempat, nampak itu ada tanda sama dengan di atas, ada, ya. Nah itu merupakan jawab syarat dari di halaman kedua. Fa idza aradta dalilah, mulai dari situ, ya. Makanya agak sulit untuk apa? Untuk menjelaskan secara terputus. Kalau ini masih mending, kitab ini masih dia berambut dia, maksudnya ada harokatnya. Kalau gundul yang payah, lebih-lebih botak, ya. Nah itu repotnya kalau dia bahasa Arab. Kemudian yang sesungguhnya ada kaitan kalimat satu dengan yang lainnya. Jika dijeda begitu dengan panjang, ya ini akan membuat terputusnya terkadang informasi yang ingin disampaikan. Nah oleh karenanya kemarin kalau tidak salah kita menerjemahkan kitab ini dengan cepat. Supaya apa maksudnya? Supaya nyambung tadi mulai dari apabila terus maka, gitu, paham ya? Kalau enggak ini terputus, ya. Dan seperti yang antum tahu, kalau ana jelaskan satu penggal aja panjang, kadang kan begitu. Tapi karena ini sebuah hal yang dia berkaitan, ini dipercepat supaya ada ketersambungan, kesinambungan informasi, ya, satu dengan yang lain sampai nanti penyempurna dari kalimat itu dengan jawab syaratnya, maka, begitu, ya. Begitu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita ulangi. Dengan terjemahan. Apabila Anda mengetahui apa yang aku ucapkan kepada Anda dengan pengetahuan hati,
Dan Anda mengetahui kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang difirmankan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 48 dan di ayat yang lain di surat yang sama 116 dengan ungkapan yang sama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan kepadanya dan Allah mengampuni dosa yang dibawa derajat kesyirikan bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Anda mengetahui bahwasanya agama Allah yang dengan agama tersebut Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya dari awal mereka para rasul tersebut, yaitu dimulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima satu agama pun, ketaatan pun, satu pun dari seseorang yang dia menjadikan agama lain itu sebagai agamanya. Ketaatan, kebaikan yang dilakukan enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda mengetahui mayoritas manusia itu berada dalam kebodohan seperti ini, enggak tahu, tidak mengetahui dosa kesyirikan, lawan dari tauhid yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul dahulu. Tidak tahu itu tauhid itu, bahkan tidak mengetahui kesyirikannya. Yang ini akan membatalkan semua amal, dan kalau dilakukan tanpa bertaubat darinya maka ini akan membuat Allah tak akan mengampuni dosa tersebut. Dan itu merupakan agama para rasul yang dipesankan oleh Allah untuk diajarkan kepada manusia dari awal para rasul sampai akhirnya, dan Allah tak akan menerima satu kebaikan pun yang dilakukan oleh seseorang ketika dia berada di atas selain agama ini, agama tauhid ini. Dan semua manusia dalam kondisi seperti ini, maka hal itu memberikan faedah dua. Afadaka faidataini, maka hal itu memberikan faedah kepada Anda dengan dua faedah berikut ini. Al-ula, faedah yang pertama, al-farahu bi fadlillahi wa rahmatihi. Al-farah yaitu kebahagiaan, kesenangan, bi fadlillahi wa rahmatihi, dengan karunia Allah dan kasih sayangnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Yunus ayat 58, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hal itulah maka hendaklah mereka itu berbahagia. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, yaitu harta yang mereka kumpulkan, usaha-usaha dunia yang mereka dapatkan, yang telah mereka koleksi saat ini, jabatan, kedudukan, harta, wanita yang mereka dapatkan saat ini, semuanya ini lebih, kita katakan lebih baik ketimbang hal tersebut adalah karunia Allah dan rahmat Allah. Apa itu? Tauhid. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kalimat tauhid ini, maknanya beserta dengan pelaksanaannya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalimat tauhid yang kita dapatkan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang dengannya kita menjadi seorang muslim mukmin, bahkan bukan hanya sekedar kita bisa mengucapkan, bahkan kita bisa untuk memahami maknanya dan mengaplikasikan konsekuensinya, maka ketahuilah ini karunia Allah dan kasih sayang Allah yang khusus untuk kita. Maka berbahagialah, berbanggalah
itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan, lebih baik dari apa yang kita dapatkan dari dunia ini. Jadi kalau kita orang miskin, kalau kita orang kiri, sama. Orang kita orang tak berpunya, tak punya apa-apa, cuma punya raga saja dan apa yang ada di badan kita, tak lebih kecuali itu saja. Maka ketahui, ketika kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang mukmin muslim, yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengetahui maknanya, mengilmui tafsirnya, mengamalkan konsekuensinya, mengaplikasikan tuntutannya, ketahuilah ini adalah karunia Allah yang besar, ini adalah kasih sayang Allah yang besar, lebih baik ketimbang apa yang didapatkan oleh manusia. Karena dengan ini seseorang itu akan bahagia di dunia dan pasti kelak di akhirat insyaallah taala. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Wa arafta, sebentar. Wa afadaka aidan al-khauf al-'azima, dan hal itu akan memberikan faedah kepada Anda juga al-khauf al-'azima, rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka idza arafta anna al-insana yakfuru bi kalimatin yukhrijuha min lisanihi duna qalbihi wa qad yaquluha wa huwa jahilun fala yu'dharu bil jahli. Maka sesungguhnya apabila Anda mengetahui bahwa seseorang itu bisa jadi kufur dengan sebuah ungkapan yang keluar dari lisannya, bi kalimatin yukhrijuha, dengan kalimat yang dia keluarkan dari lisannya tanpa hatinya, wa qad yaquluha wa huwa jahilun, yang terkadang dia bisa mengucapkannya namun dia tidak mengetahuinya, fala yu'daru bil jahli, maka terkadang dia tidak diberikan udzur karena kebodohannya. Wa qad yaquluha wa huwa yadhunnu annaha taqarrubuhu ila Allahi zulfa, dan terkadang bisa jadi dia mengucapkannya dalam kondisi dia menyangka bahwasanya hal tersebut bisa mendekatkan dirinya kepada Allah sedekat-dekatnya, kama dhannal kuffaru, sebagaimana yang disangkakan oleh orang-orang kafir itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ingat, ini bukanlah bentuk pengkafiran secara umum atau pengkafiran secara khusus. Umum maksudnya adalah semua itu kafir, khusus adalah per individu yang mengucapkan hal seperti ini dari lisannya namun tidak dengan hatinya. Beliau hanya menyebutkan bisa jadi. Demikian. Ini bukanlah ungkapan yang menunjukkan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala itu meniadakan udzur bil jahli. Ya. Bukan. Ini barangkali jadi dalil ini. Ya. Kita akan sebutkan pernyataan dari Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan tentang ungkapan ini,
ta'liquna ala hadhil jumlati min kalamil muallif rahimahullahu taala. Ya. Catatan kami atas ungkapan ini dari pernyataan sang penulis, semoga Allah merahmati beliau. Awalan, yang pertama, la adunnu syaikha rahimahullahu taala la yara al-udra bil jahli, Allahumma illa an yakuna minhu tafriqun bi tarki ta'allumi misla an yasma'a bil haqqi fala yaltafitu ilaihi wa la yata'allamu, fahadha la yu'daru bil jahli wa innama la adunnu dzalika min asy-syaikhi li anna lahu kalaman akhara yadullu 'ala al-'udri bil jahli. Faqad su'ila rahimahullahu ta'ala amma yuqatilu alaihi wa amma yakfuru rajulu bihi fa ajaba arkanul islami al-khamsatu wa awwaluha asy-syahadatani summal arkanul arba'atu fal arba'atu idza aqarra biha ya wa tarakaha tahawunan fa nahnu wa in qatalnahu ala fi'liha fala nukaffiruhu bitarkiha. Pertama, kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, saya tidaklah menduga bahwa Syekh ini, Syekh semoga Allah merahmati beliau, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, tidaklah berpandangan adanya udzur bil jahli. Jadi maksudnya begini, saya tidak menduga bahwa Syekh ini meniadakan udzur bil jahli, begitu. Artinya Syekh ini masih berpandangan tentang adanya udzur bil jahli, yaitu adanya dikasih dispensasi karena ketidaktahuan, kecuali adanya penyepelehan dari orang tersebut, yaitu seorang muslim mukmin yang dia menyepelekan dengan tidak belajar, yaitu mengabaikan belajar, seperti dia tidak mau mendengarkan kebenaran, dia tidak mau menoleh kepada kebenaran dan tidak mempelajari kebenaran, maka orang seperti ini tidak diberikan udzur karena kebodohannya, begitu. Sesungguhnya saya tidak menyangka hal tersebut itu dari Syekh. Mengapa? Karena beliau memiliki ungkapan yang lain yang menunjukkan beliau ini masih memberikan adanya udzur bil jahli, udzur karena ada ketidaktahuan. Beliau pernah ditanya, semoga Allah merahmati beliau, tentang apa yang membuat seseorang itu diperangi, amma yuqatalu alaihi, apa yang membuat seseorang itu diperangi, wa amma yukaffaru rajulu bihi, dan apa yang membuat seseorang itu dijatuhkan vonis kafir kepadanya dengannya. Maka beliau menjawab, arkanul islamil khamsatu awwaluha asy-syahadatani, rukun Islam yang 5 itu pertamanya adalah 2 kalimat syahadat. Summal arkanul arba'atu, kemudian ada rukun Islam yang 4 lainnya. Fal arba'atu, yang 4 itu, idza aqarra biha, kalau dia yakini, wa tarakaha tahawunan, namun dia meninggalkannya dengan menyepelekannya, fa nahnu wa in qatalnahu ala fi'liha, maka walaupun kita memeranginya karena dia tidak melakukannya, maksudnya karena dia meninggalkan hal tersebut, maka kita tidaklah memvonis kafir dia karena meninggalkannya. Lihat, itu apa? Rukun Islam yang 4 sisanya. Apa itu? Salat, zakat, haji, puasa. Jadi di sini Syekh bisa diambil kesimpulan dari ungkapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala bahwasanya beliau tidak mengkafirkan atau tidak menyatakan jatuhnya vonis kafir kepada orang yang tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, demikian. Walaupun dia meninggalkannya itu karena tahawunan, meremehkan.
Demikian ya. Wal ulama'u, lihat ini menunjukkan bahwasanya kalau seorang muslim beliau orang muslim didapatkan orang muslim ini tidak sholat, apalagi tidak berhaji, tidak zakat, kemudian tidak berpuasa, tidak haji, maka walaupun dia meninggalkannya karena dia menyepelekannya, maka tidaklah dikafirkan, tidak dinyatakan kafirnya dia. Lihat itu. Beliau mengatakan wal ulama'u ikhtalafu fi kufri at-tariki laha kaslan min ghairi juhudin. Para ulama mereka berselisih pendapat tentang kekafiran orang yang meninggalkan rukun tersebut karena malas, bukan karena mengingkari. Kalau mengingkari jelas salat diingkari wajibnya. Nah, ini sepakat para ulama dengan status ijma, orang tersebut terancam kafir. Begitu juga zakat, haji dan puasa. Demikian. Beliau mengatakan wala nukaffiru illa ma ajma' alaihi ulama'u kulluhum. Dan kita tidaklah memvonis kafir kecuali apa yang disepakati oleh para ulama semuanya. Wa huwa asy-syahadatani, yaitu 2 kalimat syahadat. Kalau 2 kalimat syahadat diingkari, tak mau mengucapkannya, yang dia dulu kafir, tidak mengucapkannya, jelas kafir. Seorang muslim dia tak mau, dia ingkari ini 2 kalimat syahadat, maka bisa jadi kafir. Demikian. Wa aidan, dan juga nukafiru ba'da ta'rifi, kita menjatuhkan vonis kafir kepadanya setelah kita mengajarkannya kepadanya, mengenalkannya kepadanya, setelah kita memberitahukan kepadanya, yaitu iqamatul hujjah wa izalatus syubhah, yaitu menegakkan hujjah kepadanya dan menghilangkan syubhatnya. Idza arafa wa ankara, apabila dia telah betul-betul tahu dan dia mengingkari setelah itu. Fanaqulu, maka kita katakan a'dauna ma'ana ala anwa'in, musuh-musuh kita yang ada bersama kita, maka itu ada beberapa macam. An-naw'ul awwalu, jenis yang pertama, man arafa anna tauhida dinullahi wa rasulihi alladhi azharnahu lin-nasi wa aqarra aidan anna hadhihi al-i'tiqadati fil hajari wasyajari wal bashari alladhi huwa dinu ghalibin nasi annahu asyirku billahi alladhi ba'atha Allahu rasulahu yanha anhu wa yuqatilu ahlahu liyakuna ad-dinu kulluhu lillahi wa ma'a dhalika lam yaltafit ila tauhidi wala ta'allamahu wala dakhala fihi wala taraka syirka fahuwa kafirun nuqatiluhu bikufrihi. Dia mengatakan jenis yang pertama adalah, musuh yang pertama, orang yang mengetahui bahwasanya tauhid itu adalah agama Allah dan Rasulnya yang kami telah jelaskan dan tampakkan kepada manusia, dan dia juga mengakui bahwa keyakinan-keyakinan seperti ini tentang bebatuan, pepohonan, manusia, yang itu merupakan agama mayoritas manusia, keyakinan mayoritas manusia, yaitu diyakini bebatuan ini layak untuk dimintai atau diibadahi, pepohonan ini layak untuk diibadahi, manusia ini layak untuk diibadahi, dengan cara diarahkan sebagian ibadah-ibadah kepada bebatuan, pepohonan, kemudian manusia.
Yang ini merupakan keyakinan mayoritas dari manusia, dan bahwasanya dia yakini itu merupakan kesyirikan kepada Allah, yang Allah Subhanahu wa taala utus rasulnya untuk melarangnya dan memerangi pelakunya, agar agama Allah ini semuanya menjadi milik Allah. Bersamaan dengan hal itu, dia tak mau melirik kepada tauhid tersebut, tidak mau mempelajarinya, tidak mau masuk ke dalamnya, bahkan dia tidak mau untuk meninggalkan kesyirikan tersebut. Maka orang seperti ini itu jelas kafir. Begitu. Kenapa? Karena dia tahu, sudah tahu itu kesyirikan, tapi masih dibuat, ya jelas. Ya seperti kita katakan orang-orang Syiah yang sudah tahu jelas mereka menyembah kepada siapa? Kepada Husain, kepada Ali, disembah, dipertuhankan, sudah jelas. Tapi mereka masih mengatakan ini betul Tuhan, katanya. Sudah jelas. Kenapa? Karena sudah ditegakkan hujjah. Mereka sudah tahu itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Kenapa? Ya, fahuwa kafirun, maka orang ini kafir yang seperti ini. Nuqatiluhu bikufrihi, kita memeranginya karena kekufurannya. Li'annahu arafa dinar Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena dia telah mengenal dan mengetahui agama Rasul tersebut sallallahu alaihi wasallam. Falam yattabi'hu, namun dia tak mau mengikutinya. Wa arafa syirka falam yatrukhu, dia mengetahui kesyirikan itu syirik kepada Allah, dia tahu itu, namun dia tak mau meninggalkannya. Ma'annahu la yubghid yubghidu dinar Rasul sallallahu alaihi wasallam wala man dakhala fihi wala yamdahu asyirka wala yuzayyinuhu linnasi. Walaupun dia tidak membenci agama Rasul, walaupun dia tidak masuk ke dalam agama Rasul tersebut, walaupun dia tidak membenci agama Rasul, walaupun dia bukan termasuk orang yang membenci agama Rasul, dan dia juga bukan orang yang memuji kesyirikan, dan juga bukan menghiasi kesyirikan itu bagi manusia. Enggak. Cuma masalahnya apa? Dia mengetahui agama Rasul jelas dan pasti. Tauhid dia ketahui, syirik dia kenali. Tauhid ditinggalkannya, syirik dikerjakannya. Dia enggak benci agama Rasul tersebut. Tauhid itu enggak dibencinya. Dan dia bukan termasuk orang-orang yang benci dengan agama Rasul. Dia tidak memperjuangkan kesyirikan, dia tidak memuji kesyirikan, hanya saja dia berbuat kesyirikan. Orang seperti ini bisa jatuh kepada kekufuran. Demikian. Karena jelas gamblang baginya. Ya. Tapi permasalahannya, apakah ada orang Islam kayak gini? Jelas dia tahu agama Rasul, agama Islam ini dengan jelas rinci, tapi ditinggalkannya. Tauhid yang diajarkan para nabi dan rasul termasuk Rasulullah Muhammad SAW, tahu dia jelas, dia tinggalkan. Kesyirikan yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW, dia tahu jelas, tapi malah dikerjakannya. Ada nggak orang kayak gini? Payah ini. Yang ada hanyalah orang yang dia tahu sebagian agama Rasul, tahu tentang sedikit tauhid, tapi dia punya syubhat di dalam sebuah kesyirikan, lalu dia berinteraksi dengan kesyirikan tersebut. Nah itu dia. Jadi tetap saja memang harus iqamatul hujjah. Kalau bahasa Syekh di sini tadi adalah ta'rif, ya, yaitu mengenalkan kepadanya supaya dia tahu
Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya an-naw'u tsani, jenis yang kedua dari musuh itu adalah man 'arafa dzalika walakinnahu tabayyana fi sabbi dinir rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kedua adalah orang yang dia mengenali hal tersebut. Akan tetapi jelas, orang tersebut jelas dia mencela agama Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'a iddi'aihi annahu amala bihi atau amilun bihi, bersamaan dengan klaim dia bahwasanya dia mengamalkan agama Rasul, agama Islam diamalkannya, tapi dicela-cela. Ada enggak orang gini? Ya. Wa tabayyana fi madhi man abada Yusuf wal Ashqar wa man abada Aba Ali wal Khadir wal Khadira min ahli al-Kuwaiti, ya. Wa faddalahum ala man wahadallaha wa taraka syirka fa hadza a'zamu min al-awwali. Jenis yang kedua, orang yang mengetahui hal tersebut dengan benar. Agama Islam diketahui, tauhid dengan rinciannya tahu dia, syirik dia tahu juga dia. Hanya saja jelas orang ini dia mencela agama Islam, agama Rasul tersebut, dicela sama dia. Padahal dia mengklaim dia seorang yang mengamalkan agama Rasul tersebut, agama Islam. Dan jelas juga dia memuji, ya, orang yang mengibadahi Yusuf. Ini salah satu yang disembah, ya, di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Begitu juga disembah Al-Ashqar dan memuji orang yang mengibadahi Abu Ali. Begitu juga yang menyembah Khaydir dari kalangan, ya, orang-orang Kuwait yang ada di Kuwait. Dan dia mengutamakan mereka ini di atas orang yang mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, dan lebih mengutamakan mereka ini di atas orang-orang yang meninggalkan kesyirikan. Maka orang seperti ini lebih parah ketimbang yang pertama. Wa fihi qauluhu ta'ala, tentang orang seperti ini ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 89, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih, maka tatkala datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, sudah jelas mereka ketahui, mereka kenali, mereka ketahui, ya. Datang itu kepada mereka, mereka mengingkarinya, mereka mengkufurinya, maka terkutuklah kutukan Allah berlaku atas orang-orang kafir. Jadi orang yang datang kepada mereka kebenaran itu sudah, dan dia tahu itu kebenaran seperti tauhid, ini ditinggalkannya. Syirik dia tahu itu, kemudian dikerjakannya malah, ya. Kemudian dia mengingkarinya, maka berlaku kutukan itu bagi orang-orang kafir. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, ini bisa jatuh kepada kekufuran. Wa huwa mimman qala Allahu fihi, dan dia termasuk orang yang Allah firmankan tentangnya, wa innakasu imanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la imana lahum la'allahum yantahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 12. Allah mengatakan, yang artinya, dan jika mereka melanggar sumpah
yaitu berupa keimanan. Wa innaka suaimanihim wa innaka suaimanahum, apabila mereka melanggar sumpah-sumpah mereka, mim ba'di ahdihim, setelah adanya perjanjian yang mereka lakukan itu. Wa ta'anu fi dinikum, dan mereka itu mencela pada agama kalian. Faqatilu, maka perangilah a'immatal kufri, para pemimpin kekafiran tersebut. Innahum la aymana lahum, ya, fa innahum la aymana lahum, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak bisa dipegang perjanjian mereka itu. La'allahum yantahun, mudah-mudahan peperangan tersebut, ya, itu menyebabkan mereka itu berhenti. Demikian. An-naw'u salisu, jenis yang ketiga, man arafa tauhida, siapa saja yang mengetahui tauhid tersebut, wa ahabbahu, dan mencintainya, wa taba'ahu, dan dia mengikutinya, wa arafa syirka, dan dia mengenali kesyirikan, wa tarakahu, dan dia meninggalkan kesyirikan, walakin yakrahu man dakhala fit tauhidi, akan tetapi dia tak suka kepada orang yang masuk ke dalam tauhid. Wa yuhibbu man baqiya ala syirki, dan dia mencintai orang yang masih tetap di atas kesyirikan. Fahadha aidan kafirun, maka orang seperti ini juga terancam kafir. Kenapa? Karena ternyata dia mencintai kesyirikan, ya, dan dia membenci tauhid. Betul, dia mengenali tauhid, mencintai tauhid dan mengikuti tauhid. Dia mengenali kesyirikan dan meninggalkan kesyirikan, tapi ternyata dia benci kepada orang yang masuk ke dalam tauhid dan mencintai orang yang masih terus berada di atas kesyirikan. Maksudnya kecintaan atas dasar, ya, keimanannya, yaitu kecintaan karena orang itu berbuat kesyirikan. Berarti ini ada syirik dalam cinta. Karena dia mencintai kesyirikan. Walaupun orang seperti ini dia mengikuti tauhid, melaksanakan tauhid dan meninggalkan kesyirikan, namun permasalahannya dia membenci orang yang masuk ke dalam tauhid dan dia mencintai, sekaligus mencintai orang yang masih berbuat kesyirikan. Maksudnya kecintaan kepada kesyirikan itu. Demikian. Fihi qauluhu ta'ala, tentang orang ini ada firman Allah Ta'ala dalam surah Muhammad ayat 9. Allah berfirman, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum, yang demikian itu disebabkan karena mereka itu membenci apa yang Allah turunkan, di antaranya ketauhidan, ya. Maka Allah membatalkan amal-amal mereka. Jenis yang keempat, apa ada orang kayak gini? Kadang sulit kita memperlakukan orang seperti ini, ya, di zaman ini. Karena bisa jadi tidak demikian, ya. Orang pertama apa? Ya, orang yang mereka mengenali tauhid, yang itu merupakan agama Allah dan Rasulnya. Sudah? Kemudian agama tauhid tersebut dijelaskan dan diterangkan, ya, sehingga dia pun mengenalinya dan dia mengakui, ya, tentang kesyirikan itu. Jadi tauhid itu jelas dia ketahui, kemudian syirik itu dia jelas dia ketahui. Demikian. Hanya saja nggak mau belajar, nggak mau masuk ke dalamnya. Maka orang seperti ini, ya, bisa terancam kafir. Orang yang kedua bagaimana? Orang yang kenal kepada tauhid,
juga kenal kepada syirik. Yang tauhid ditinggalkan, ya, tauhid itu dikerjakan, kesyirikan ditinggalkan. Namun dia mencela agama Rasul. Dia memuji orang-orang yang menyembah kesyirikan, demikian. Nah, yang seperti ini juga terancam kafir. Jenis yang ketiga, orang yang mengenali tauhid, mencintai tauhid, kemudian ya mengikuti tauhid, sebaliknya mengenali kesyirikan, meninggalkan kesyirikan, tapi dia benci kepada orang yang masuk ke dalam tauhid, ya. Kemudian dia mencintai orang yang masih terus di atas kesyirikan. Ini terancam kafir pula. Yang keempat, an-naw'ur rabi'u. Ini nanti kita mencoba untuk ya menyebutkan nanti, ya kita akan sebutkan apakah betul orang-orang seperti ini ada atau tidak. Maksudnya di zaman ini, karena ini sangat mungkin ada di zaman ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, mungkin tidak ada di zaman ini, ya. Kemudian an-naw'ur rabi'u, jenis yang keempat, man salima min hadha kullihi, orang yang selamat dari ini semua. Walakin ahlu baladihi yusarrihuna bi'adawati ahli tauhidi, akan tetapi penduduk negerinya itu menampakkan permusuhan kepada ahlu tauhid, wattiba'i ahli syirki, dan mengikuti orang-orang yang melakukan kesyirikan, wasa'ina fi qitalihim, dan mereka itu berusaha untuk memerangi ahlu tauhid, wa yata'adzaru bi anna tarka watanihi yasyukku alaihi, dan berat baginya, ya, dan dia diberi udzur dengan tidak meninggalkan negerinya karena itu berat baginya. Fayuqatilu ahla tauhidi ma'a ahli baladihi. Fayuqatilu ahla tauhidi ma'a ahli baladihi, maka dia memerangi orang-orang yang mentauhidkan Allah, dia bersama dengan ya penduduk negerinya. Wa yujahidu bimalihi, dia berjihad ya dengan hartanya, wa nafsihi, begitu juga dengan dirinya. Fahada aidun kafirun, maka orang seperti ini juga terancam kafir. Maksudnya begini, orang ini tidak seperti yang kita katakan tiga tadi, ya. Hanya saja kondisinya penduduk negerinya kafir, ya, memusuhi ahlu tauhid. Ini seperti contohnya di mana? Contohnya di India kita katakan, ya. Atau di mana yang dekat sini? Thailand? Apa? Uighur, Myanmar, ya. Yang penyembahnya penyembah apa? Patung, ya, agama Buddha kalau nggak salah. Baik. Ada orang seperti ini yang tinggal di, katakanlah di India, atau ditinggal di mana? Di Myanmar. Yang penduduk negeri itu memerangi dan bermusuhan dengan orang-orang yang beragama Islam, yang menjadi ahlu tauhid, ya. Dan mengikuti orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang tersebut bahkan berusaha untuk memerangi orang-orang yang ahlu tauhid. Lalu orang seperti ini dia sulit untuk berpindah ke negeri muslim walaupun dia muslim, ya. Lalu dia ikut memerangi orang-orang muslim tersebut, ya, bersama dengan penduduk negerinya yang kafir tersebut, ya. Dia berjuang dengan hartanya dikeluarkan, juga dirinya ikut-ikutan perang. Orang seperti ini nggak mungkin kalau dia punya Islam, punya tauhid,
membunuhi ahlu tauhid, nggak mungkin. Makanya kita katakan, apa ada orang kayak gini, gitu loh. Kalau ada, maka orang seperti ini bisa kufur. Makanya kita katakan, yang disebutkan oleh Syekh ini mungkin adanya ketika itu, di zaman itu, di zaman Syekh. Tapi kalau di zaman kita ini barangkali sulit. Untuk yang poin keempat saja, ini sulit kita dapatkan. Kalau ada pun, maka orang ini bisa jatuh kafir. Poin yang ketiga tadi, orang yang dia mengenali tauhid, mencintai tauhid, mengikuti tauhid, kemudian dia juga tahu tentang kesyirikan dan meninggalkan kesyirikan, tapi kok bisa benci dia dengan orang yang masuk ke dalam tauhid. Lalu dia mencintai orang-orang yang masih berada di dalam kesyirikan. Apa ada orang kayak gini? Agak sulit kita mendapatkannya, ya kan? Sulit kita mendapatkannya. Kalaupun ada orang seperti ini, maka bisa terancam kafir, begitu loh. Itu maksudnya. Kalau di zaman Syekh itu sangat mungkin ada, ya karena beliau membagi orang-orang seperti ini, paham ya? Lalu apa fungsinya ketika kita menyebutkan hal ini? Supaya kita berhati-hati nggak termasuk mereka, ya. Dan ini ada sifatnya pewaspadaan, bukan hendak memvonis-vonis orang, gitu loh maksudnya. Ya, demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Untuk penjelasan al-kufru bil jahli, al-udru bil jahli, ya kita akan lanjutkan kembali kepada kitab Kashfus Syubhat. Ya, kita cukupkan untuk pembahasan al-kufru al-udru bil jahli, ya. Kita lanjutkan khususan perkataan Syekh dalam kitab Kashfus Syubhat. Kita lanjutkan. Khususan in alhamakallahu ma qassa an qaumi Musa alaihissalam ma'a salahihim wa ilmihim annahum atauhu qailina ij'al lana ilahan kama lahum alihah fahina idzin ya'dhumu khawfuka wa hirsuka ala ma yukhallisuka min hadha wa amsalihi. Terkhusus bila Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ilham kepada Anda terhadap apa yang dia kisahkan tentang kaumnya Musa alaihissalam. Padahal mereka itu adalah ma'a salahihim, bersamaan dengan adanya kesolehan mereka, wa ilmihim, dan ilmu mereka. Kalau kita terjemahkan, padahal mereka itu soleh dan berilmu, gitu maksudnya. Annahum atauhu, mereka itu bahwasanya mereka kaumnya Nabi Musa itu datang kepada Nabi Musa qailina, sembari mengatakan ij'al lana ilahan, jadikanlah untuk kami satu Tuhan, maksudnya selain Allah, kama lahum alihah, sebagaimana mereka itu punya banyak Tuhan. Jadi maksudnya adalah ketika Nabi Musa alaihissalam beserta dengan kaumnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun dan pembantaian Fir'aun, diselamatkan, maka mereka ini dalam perjalanannya, kalau tidak salah menuju Mesir atau menuju satu negeri, ya. Lalu mereka mendapatkan dalam perjalanan tersebut satu kaum yang mereka menyembah Tuhan-Tuhan yang banyak. Terasa indah dalam pandangan mereka Tuhan-Tuhan yang banyak ini, Bani Israel, ya.
kaumnya Nabi Musa, terasa indah dalam pandangan mereka itu. Makanya mereka mengatakan ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah untuk kami satu Tuhan aja, tapi selain Allah, ya. Sebagaimana mereka itu punya banyak Tuhan. Begitu. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, ini Bani Israel atau kita katakan kaumnya Nabi Musa yang dibimbing oleh Nabi Musa alaihissalam langsung ketika itu, dan Nabi Musa masih ada di tengah-tengah mereka. Ya tentunya mereka itu mengetahui, berilmu, dan mereka menjadi orang yang soleh karena mereka diselamatkan oleh Allah. Kalau yang tidak soleh tentunya Allah akan hancurkan. Tapi ketika itu mereka sudah menjadi orang soleh, orang yang berilmu. Bersamaan dengan kondisi seperti itu, ternyata mereka masih menginginkan kesyirikan. Begitu. Nah, apabila ini ternyata kita tidak memiliki kondisi seperti kaumnya Nabi Musa, Allah ilhamkan kepada kita untuk tidak demikian. Fahina idzin, maka ketika itu ya'dumu khaufuka, maka semakin besarlah rasa takutmu, rasa takut Anda, wa hirsuka, dan semangat Anda, alama yukhallisuka min hada wa amsalihi, bersemangat ya untuk apa saja yang bisa menyelamatkanmu dari hal ini, menyelamatkan Anda dari hal ini dan yang semisalnya, yaitu kesyirikan. Ini ungkapan yang menunjukkan bahwasanya seorang muslim mukmin ya, ketika dia diselamatkan dari kesyirikan dan ternyata diberikan rasa takut untuk jatuh ke dalam kesyirikan dan bersemangat untuk menghindarkan diri dari terjatuh ke dalam kesyirikan, itu merupakan bentuk apa? Karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Kalau kita memiliki hal demikian, maka ketahui berbahagialah. Berbahagialah. Ini lebih baik ketimbang apa yang dikumpulkan oleh manusia, apa yang didapatkan oleh manusia. Namun mereka tak mengenali tentang tauhid, tak mengenali tentang kesyirikan. Tauhid tak dikenali sehingga mengabaikan tauhid. Tak mengenali kesyirikan malah jatuh ke dalam kesyirikan. Demikian. Ketika kita bisa mengenali tauhid lalu mengamalkannya, mempelajarinya, kemudian mengamalkannya, mengenali kesyirikan, mempelajari kesyirikan, lalu kita bisa meninggalkannya, ini merupakan karunia Allah yang besar. Ini merupakan kasih sayang Allah yang besar, maka berbahagialah. Falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Maka berbahagialah, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Yang manusia itu kumpulkan, yang mereka dapatkan. Coba bayangkan apa yang mereka bisa banggakan dengan harta yang melimpah ruah. Apa saja ada sama mereka. Kita mau apa? Susah, karena tak ada. Namun mereka jatuh ke dalam kesyirikan, mereka mengabaikan tauhid. Adapun kita memberikan hak tauhid tersebut dan kita menjauh kesyirikan, maka berbahagialah. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Demikian.
Kita tambahkan sedikit. Atau sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada kasus seseorang yang memiliki saudara yang tidak mau sholat, yang tidak pernah sholat, lantas meninggal dunia. Seseorang ini tidak mau menyolatkan saudaranya tersebut, bahkan melarang orang lain untuk menyolatkannya. Maka kita katakan dirinya yang tidak mau menyolatkan saudaranya, maka ini bisa dibenarkan dari satu sisi, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu jatuh kepada kekufuran. Kata Nabi SAW, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salatu faman tarakaha faqad kafara. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang diketahui pembeda antara kita, yaitu orang-orang Islam, orang-orang beriman, dengan mereka, yaitu orang-orang kafir, adalah salat. Maka siapa saja yang meninggalkannya tahawunan, karena meremehkannya, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Begitu disebutkan. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kafirnya ini kafir dengan kufur akbar, keluar dari Islam. Ulama yang lain mengatakan tidak, ini bukan kafir dengan kufur akbar, tapi kafir dengan kufur asghar, disebut dengan kufrun duna kufrin. Kekufuran yang dibawa derajat kekufuran yang besar itu. Tidak kafir, keluar dari Islam, demikian. Selama tidak mengingkari kewajiban sholat itu. Itu pendapat yang kedua. Saya condong kepada pendapat yang kedua, demikian. Mengapa demikian? Karena ada hadis yang lain, ya, kalau nggak salah hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud, kalau tidak salah, radhiyallahu anhu, ya. Ketika beliau ini menceritakan tentang orang yang menceritakan tentang kondisi di akhir zaman yang tak mengenal Islam itu kecuali hanya kalimat la ilaha illallah. Berarti kalau tak kenal kecuali hanya kalimat la ilaha illallah, berarti salat tidak, puasa tidak, apa lagi? Zakat tidak, haji tidak, begitu. Kita akan sebutkan dalilnya, ya. Yang menunjukkan bahwa tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat karena apa? Meremehkannya. Tapi kalau mengingkari kewajibannya, maka sepakat para ulama kafir, keluar dari Islam. Dalil yang menunjukkan tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat
karena dia meremehkannya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdul muslimu yaumal qiyamati as-salatul maktubatu." Sesungguhnya amal pertama sekali yang dihisab seorang hamba muslim dengannya pada hari kiamat adalah salat wajib. Fa in atammaha, kalau dia menyempurnakannya maka itu yang diinginkan. Wa illa, kalau dia tidak menyempurnakannya berarti ada yang ditinggalkannya. Maka dikatakan, Allah yang mengatakan, unduru, perhatikan. Allah perintahkan kepada para malaikat, unduru, lihat. Hallahu min tatawwu'in, apakah dia punya salat-salat sunat? Fa innahu kana lahu tatawwu'un ukminatil faridatu min tatawwu'ihi. Kalau hamba tersebut, hamba muslim tadi punya salat sunat, maka disempurnakan salat wajibnya dari salat sunatnya. Demikian. Summa yuf'alu bisairil a'mali al-mafrudi misla dzalika. Kemudian diberlakukan ya semua amal-amal yang wajib seperti itu. Hadisnya hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kafir? Enggak. Kalau kafir, ngapain nengok lagi ibadah sunatnya? Paham maksudnya? Salat wajib ada yang tak sempurna, ada yang kurang, ditinggalkan. Ternyata Allah memerintahkan untuk menyempurnakan dari salat sunatnya. Paham ya? Begitu. Kalau kafir, karena kalaulah meninggalkan ibadah salat fardu itu kafir, maka ngapain Allah perintahkan para malaikat untuk lihat ibadah sunatnya, untuk menyempurnakan itu? Ngapain? Gitu ya. Ini satu. Hadis yang kedua, hadis Hudzaifah ibnul Yaman. Tadi Anda katakan siapa? Abdullah ibnu Mas'ud. Kita ralat yaitu Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yudrasul Islamu kama yudrasu wasyus tsaubi." Terurai Islam itu kelak sebagaimana terurainya pintalan pakaian. Seperti bisa pakaian terurai. Ya. Kalau kita mintal pakaian, jadi pakaian gitu dipakai, kalau lepas pintalannya ini akan terurai habis dikit-dikit kan gitu ya. Apa namanya? Bahasa antum namanya apa? Bahasa Jawa ini apa? Terurai ya, gitulah sudah ya, terurai. Pintalannya terurai. Ya. Baik. Hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqatun, sampai tak diketahui apa itu puasa, apa itu salat, apa itu ya menyembelih, apa itu sedekah. Wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin, dan sungguh benar-benar akan diangkat ke langit kitabullah tersebut dalam satu malam. Masya Allah, Al-Quran diangkat ke langit itu nanti. Fala yabqa fil ardi minhu ayatun, maka tak akan tersisa di permukaan bumi ini dari Al-Quran tersebut, kitabullah itu, satu ayat pun enggak tersisa. Apa yang dihafal dalam hati dada manusia itu lupa. Apa yang ada dicatat dalam catatan hilang. Apa yang dalam mushaf Quran maka apa? Hilang. Demikian. Wa tabqa tawaifu minan nasi asy-syaikhul kabiru wal ajuzu, maka tersisalah sekelompok manusia, ternyata asy-syaikhul kabiru wal ajuzu, orang-orang tua, laki dan perempuan, tua-tua sudah bau tanah. Yaqulun, mereka mengatakan,
adrakna aba'ana ala hadhil kalimati la ilaha illallah fa nahnu naquluha. Kami dapati bapak-bapak kami ini berada di atas kalimat ini, yaitu la ilaha illallah, maka kami mengucapkannya. Sekedar diucapkan, sholat tidak, puasa tidak, sedekah tidak, apapun tidak. Tapi yang jelas pakai celana, ya. Pakai pakaian masih. Faqala lahu silatun, lalu ada seorang perawi, berarti adalah tabi'in, namanya Silah, mengatakan kepada Hudzaifah, ma tughni anhum la ilaha illallah, tidakkah kalimat la ilaha illallah itu menyelamatkan mereka? Wa hum la yadaruna ma salata wala siyama wala nusuka wala sadaqata. Mereka tak mengetahui apa itu salat, apa itu puasa, apa itu menyembelih, apa itu sedekah, apa. Mereka enggak kenal. Bisa enggak kira-kira kalimat la ilaha illallah ini menyelamatkan mereka? Fa'arada an Hudzaifatu. Hudzaifah radhiyallahu anhu berpaling darinya, enggak mau jawab. Apa maksudnya? Kalau dijawab payah nanti. Radda summa raddaha alaihi salasan. Silah ini enggak berhenti, 3 kali dia ulangi kalimat itu kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu. Yang beliau ini seorang apa? Seorang pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu dzalika ya'ridu anhu Hudzaifah radhiyallahu anhu. Setiap masing-masingnya, ya, Hudzaifah itu berpaling darinya. Jadi ketika ditanya berpaling nggak mau jawab, bertanya nggak mau dijawab. Kenapa? Sepertinya ada yang dikhawatirkan bahaya. Kenapa nggak dijawab? Summa aqbala alaihi fis sadisati. Namun kemudian di kali yang ketiga, maka Hudzaifah menghadapkan dirinya kepada Silah ini. Sepertinya sudah cukup ini untuk bisa dikasih tahu. Faqala, maka beliau mengatakan radhiyallahu anhu, ya Silatu, wahai Silah, tunjihim minan nari. Kalimat itu menyelamatkan mereka dari api neraka. Salasan, 3 kali juga disebutkan. Tunjihim minan nari. Kalimat itu menyelamatkan mereka dari api neraka. 3 kali. Ini hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Demikian. Baik, kita katakan, tentunya orang yang mengucapkan la ilaha illallah disertai dengan apa? Pemahaman, ya, pemahamannya. Kita katakan, apakah kafir orang meninggalkan sholat? Ya, tidak kita katakan. Kalau dia meninggalkannya karena meremehkan, malas dan semisalnya. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullahu taala tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Salat saja beliau enggak nyatakan kafirnya orang yang meninggalkan salat itu. Demikian. Begitu, ya. Baik, kita katakan untuk pribadi dari orang yang ditanyakan tadi, yang dia tidak mau mensolatkan saudaranya yang tak mau solat, baiklah, barangkali dia berpegang kepada apa? Pendapat yang mengatakan kafirnya, atau dia tidak mau mensolati karena sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk tahdzir, yaitu apa? Peringatan kepada orang-orang sekitar supaya orang-orang yang hidup itu jangan mati dalam kondisi tak sholat, begitu. Tapi orang yang melakukan seperti ini akan memberikan pengaruh besar tindakan tidak sholatnya ketika dia berstatus sebagai seorang tokoh yang bukan suka nokoh, tokoh. Kenapa kalau tokoh nggak sholat? Kenapa nggak sholat? Oh, ini orang ini punya masalah. Nah, supaya nanti ya tokoh ini mau mensolati kalau mati, maka apa?
jangan seperti orang ini. Begitu, paham ya? Nah, tapi kalau orang ini bukan tokoh, kita katakan tidak tepat juga. Baiklah kita katakan, oke, dia tidak mau sholat, itu tidak mengapa. Tapi kalau dia menyuruh orang lain atau melarang orang lain untuk sholat, atau melarang orang lain untuk sholat, atau memerintahkan orang lain untuk tidak sholat, itu sama ya. Maka yang seperti ini keliru. Karena bisa jadi orang lain berpendapat ini muslim, ya kan? Nah, kalau dalam pemahaman orang tersebut ini muslim karena dia berpendapat ini orang muslim tapi melakukan dosa besar karena tidak sholat, iya, maka masih wajib bagi mereka untuk mensolatinya. Kalau dilarang, inilah kesalahan orang tersebut, paham ya? Nah gitu, maka nggak benar itu. Kalau dia tidak sholat, tidak mau mensolati, sudah, itu cukup bagi dia. Walaupun kita tidak tahu apa alasan dia tidak mensolatkannya, bisa jadi kita duga dia mengkafirkan saudaranya, maka orang yang kafir tidak disolati, paham ya? Atau itu sebagai bentuk apa? Hukuman ya atas saudaranya, atau sebagai peringatan bagi orang lain agar tidak seperti saudaranya. Tapi yang seperti ini tindakan seorang tokoh, begitu mestinya. Tapi kalau dia tidak mau, kalau dia melarang orang lain untuk sholat, maka ini sebuah kesalahan, bahkan besar kesalahannya. Karena bisa jadi ya orang-orang tersebut mereka masih meyakini keislaman dan keimanan saudaranya tersebut. Wallahu ta'ala alam, begitu. Kalau saya pribadi saja, orang ini pun masih salah mengkafirkan orang tersebut. Kalau saya sih, mengkafirkan saudaranya masih salah. Kalau mengkafirkan, ya. Baik, demikian ya. Baik, ada yang lain? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ya, silakan. Bagaimana hukum umat Islam memiliki akidah-akidah yang menyimpang? Akidah yang menyimpang itu banyak, ya. Akidah yang menyimpang itu banyak. Penyimpangan dalam akidah Islam itu banyak. Ada yang dia penyimpangannya sampai derajat kekufuran dan terbagi menjadi dua, kesyirikan, satu lagi kekufuran murni. Tidak mesti penyimpangan akidah itu syirik melulu, enggak. Bisa jadi kufur. Contoh, meyakini Al-Quran tidak sempurna, itu syirik bukan? Hah? Enggak, bukan syirik itu. Itu kufur. Paham? Keyakinan bahwa tidak ada Tuhan di alam semesta, itu keyakinan apa? Syirik, kufur. Paham ya? Ya, kekufuran terbagi menjadi dua. Kalau mau dibagi, ada yang syirik, ada yang kufur. Maksudnya kufur murni. Syirik itu sebenarnya kekufuran. Jadi kekufuran, kekafiran itu banyak, ya. Di antaranya kesyirikan. Karena kesyirikan itu bisa buat
kafir, paham ya? Tapi ada yang selain kesyirikan. Nah, itu termasuk ke dalam kekufuran yang lainnya, paham ya? Demikian. Baik. Kemudian ada yang di bawah derajat kekufuran dan kesyirikan, namanya keyakinan bid'ah. Gitu. Ada, bukan tak ada. Apa contohnya keyakinan yang bid'ah? Seperti contohnya diyakini bahwa kembalinya para roh-roh orang yang telah mati di bulan Ramadan. Tuh, itu keyakinan menyimpang, khurafat. Kalau dinyatakan bahwasanya ini keyakinan Islam, memang demikian, itu bid'ah, paham ya? Dan gitu enggak keyakinannya? Ada enggak begitu? Ya ada. Kufur itu? Kufur tidak? Syirik itu? Enggak. Tapi bid'ah, paham ya? Jadi penyimpangan dalam keyakinan itu banyak. Ya, banyak dia. Gimana taunya? Belajar, gitu ya. Baik. Kalau mau dijelaskan semua, panjang kali. Kita beri contoh-contohnya. Nanti akan ketahuan, oh ini kekufuran, oh ini kesyirikan, begitu. Oh ini kebid'ahan, gitu. Kebid'ahan juga ada yang sampai kepada kekufuran, iya ada. Ada kebid'ahan yang sampai kepada kesyirikan, iya ada. Apa contohnya? Ya, sebuah keyakinan menyimpang, tapi dia bid'ah dan dia memuat kekufuran. Apa tuh? Allah ada di mana-mana. Itu kufur. Bid'ah. Kenapa kok bid'ah? Karena ini dinyatakan bahagian dari agama dengan dasar dalil wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Paham ya? Dan dia Allah itu bersama kalian di mana saja kalian berada. Berdasarkan dalil ini maka disimpulkan berarti Allah ada di mana-mana. Paham? Diyakini ini bagian dari agama, padahal tidak demikian. Ini keyakinan yang menyimpang, bid'ah sekaligus kufur konsekuensinya. Gitu loh. Apakah orang meyakini demikian kufur? Ya, kita nggak katakan demikian keyakinannya, ya berkonsekuensi kufur, tapi orangnya belum tentu kafir gitu. Ada nggak kira-kira keyakinan yang menyimpang dia itu bid'ah tapi syirik? Ada nggak? Ya ada. Apa contohnya? Contohnya adalah ya keyakinan tawassul dengan para wali. Tuh. Diyakini itu bahagian dari agama. Kalau dulu di zaman Nabi SAW itu bukan bagian dari agama, keyakinan begitu. Karena itu keyakinan murni orang-orang siapa? Musyrik. Orang-orang musyrik. Yang mereka itu mendekatkan diri kepada para wali agar nanti mereka ini bisa mendekatkan diri mereka ini kepada Allah, gitu. Paham ya? Sementara orang-orang Islam melakukan pendekatan kepada wali dengan cara mengibadahi, mengarahkan sebagian ibadah kepada mereka dengan alasan bisa nanti wali ini mendekatkan dirinya kepada Allah. Agak mirip, cuma karena ini diyakini bagian dari agama, kesalahan mereka di dalam memahami dalil-dalil, ya, menjadi ini keyakinan bid'ah yang syirkiyah. Paham ya? Gitu. Tapi dalam kesyirikan uluhiyah. Bagaimana yang kesyirikan dalam uluhiyah? Ada, seperti keyakinan siapa? Keyakinan orang-orang Qadariyah. Orang-orang Qadariyah mengatakan bahwasanya ya,
Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah menciptakan perbuatan hamba, gitu kata mereka. Tapi yang menciptakan perbuatan hamba adalah hamba itu sendiri. Ini keyakinan yang disematkan ke dalam Islam. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ya itu menciptakan sebuah keburukan yang ternyata dia membencinya. Bagi mereka itu enggak masuk akal sama mereka. Maha suci Allah dari hal tersebut. Perbuatan hamba itu kebanyakannya buruk, sedikit baiknya. Kalau buruk, kalau baik ya Allah ciptakan. Kalau buruk kok bisa Allah ciptakan buruk? Lebih-lebih kesyirikan, lebih seterusnya. Kok bisa? Maka mereka mengatakan bahwasanya Allah Maha suci Allah dari menciptakan keburukan-keburukan dalam perbuatan hamba. Oleh karenanya hamba tersebut yang menciptakan keburukan itu bagi dirinya, begitu. Keyakinan yang disematkan ke dalam Islam, paham? Ini adalah keyakinan menyimpang, bid'ah sekaligus syirik, tapi syirik dalam rububiyah, perbuatan-perbuatan Allah. Payah kali ya memahaminya. Ya gitulah, harus belajar banyak. Makanya belajar itu jangan loncat-loncat. Belajar itu duduk, dengar, begitu ya. Selesaikan satu kitab, kurang paham lagi, belajar lagi terus. Apalagi banyak ada kitab ini, kitab itu. Tapi belajar kepada yang benar-benar dia pernah menyelesaikan kitab tersebut dan dari ahlinya dia belajar. Begitu, paham ya? Kalau enggak nanti salah juga nanti. Kalau tadi saya sampaikan begini, itu bisa kafir-kafir orang nanti. Oh tuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kafirkan orang. Enggak ada uzur bil jahl. Orang bodoh jatuh kepada kesyirikan, kafir. Kata siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal nih tadi kita jelaskan, makanya butuh penyerta kitab yang berbeda gitu ya. Jadi kita enggak hanya sekedar dari kantong kita sendiri jelaskannya. Dah, ini pakai pendukung, kita pendukung, paham ya? Demikian. Wallahu ta'ala. Ada lagi yang lain? Baik. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala apa madhabnya dalam fikih, maka madhab beliau dalam fikih adalah Hambali. Beliau madhabnya adalah Hambali, pengikut dari madhab Imam Ahmad bin Hambal, demikian secara fikih. Tapi beliau adalah seorang mujtahid, sehingga terkadang beliau memiliki pendapat yang terkadang berbeda dengan Syekh Muhammad bin Abdul Syekhul Islam Ahmad bin Hambal, seperti itu. Bisa jadi berbeda. Namanya mujtahid. Kalau mujtahid begitu, bisa berbeda dia. Ya. Punya ijtihad yang bisa jadi berbeda dengan yang lainnya. Demikian. Mazhab beliau adalah Hambali. Tulen Hambali. Demikian. Baik, ada yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi seorang yang berada di negeri kafir, maka ada dua hukumnya.
Pertama, wajib bagi dia untuk hijrah kalau dia tidak bisa melaksanakan kewajiban furudul Islam, kewajiban-kewajiban Islam di tempat tersebut, maka wajib baginya hijrah. Kalau dia mati dalam kondisi di sana seperti itu, maka dia bisa jatuh kepada ya dosa. Bahkan disebutkan dalam ayat itu ya, malaikat itu memberikan, ingat ya, kalau ini yang bagi mampu untuk hijrah tapi dia tidak hijrah ya, dan dia tertekan, begitu juga dia tidak mampu untuk melakukan kewajiban-kewajiban Islam, maka mereka ini akan mendapatkan siksa, orang yang seperti ini padahal mampu untuk hijrah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang Allah wafatkan mereka itu dalam kondisi menzalimi diri mereka sendiri, maka para malaikat berkata kepada orang-orang itu yang muslim tadi, mengapa? Ada apa dengan kalian ini? Kenapa kalian tidak hijrah? Ya, kenapa kalian ini? Fima kuntum, tentang masalah apakah kalian ini berada? Maka mereka mengatakan, dahulu kami itu adalah orang yang tertindas di permukaan bumi. Maka para malaikat bertanya, mengatakan kepada mereka, alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, sehingga kalian bisa hijrah kepadanya. Artinya ini orang yang mampu hijrah tapi tidak hijrah, ternyata mati di sana dalam kondisi meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan. Faulaika ma'wahum jahannam, mereka itu tempat kembali mereka neraka jahannam, wasa'at masira, tempat kembalinya, dan itu adalah tempat-tempat seburuk tempat kembali. Demikian, seperti itu. Demikian ya, kalau mampu untuk hijrah. Tapi saya kira mampu sekarang kan, banyak ya begitu. Kalau yang dimasukkan dalam kekufuran tadi adalah orang yang dia turut serta di memerangi orang ahlu tauhid gitu. Contoh tadi kita kasih contoh siapa? Orang-orang yang tinggal di contohnya adalah di Myanmar ya, yang di sana ada ahlu tauhid. Siapa ahlu tauhid di sana? Suku Uighur ya? Siapa? Apa? Korakan. Yang ditindas di Myanmar itu siapa? Hah? Rohingya. Oh iya, itu Rohingya. Begitu. Rohingya. Atau contohnya umat Islam yang ada di India gitu kan. Diperangi. Negerinya negeri kufur, negeri kafir. Pemerintahnya jelas kafir. Ternyata dia seorang muslim yang ikut di pemerintahan. Contoh, ketika pemerintahnya yang kafir tadi menyerang ahlu tauhid, dia turut serta. Ya, turut serta. Bahkan dia menyertakan hartanya dan dirinya turut membunuhi. Ini bisa turut kafir, paham ya? Kalau dia seorang yang punya iman, nggak mungkin. Walaupun harus dibunuh dia, kenapa? Kenapa dia harus bunuh saudaranya gitu loh? Kecuali kalau dia tertekan pula. Contohnya bunuh dia, bunuh. Kalau begitu ialah dia terpaksa, ya. Disebut dengan mukroh, orang yang dipaksa. Maka terpaksa dia harus bunuh saudaranya karena dia menyelamatkan dirinya. Maka ini wallahu a'lam, dia tidak kafir insyaallah. Tapi yang dimaksudkan Syekh tadi pada poin yang keempat adalah ini orang yang dia berada di negeri kafir. Ya. Kemudian orang-orang musyrik, orang kafir di sana itu membunuhi orang muslim, menyerang orang muslim, dia turut serta. Nah, di situ dia. Padahal sangat mungkin bagi dia untuk tidak memilih hal tersebut.
Bahkan dia bisa jadi termasuk yang membela saudara-saudaranya kan gitu. Tapi tidak, malah dia turut serta. Bahkan disebutkan tadi apa? Jiwanya dan hartanya. Coba bayangkan. Jelas muslim atau enggak orang ini? Hartanya juga nih, enggak apa-apa. Ya. Saya kira seorang mukmin enggak ada yang mau begini, saya kira. Betul enggak? Enggak. Bahkan kita dapat cerita malah ada seorang tentara-tentara kafir yang jadi Islam karena apa? Dilihat dibunuhnya orang-orang Islam yang tak bersalah. Jadi dia masuk Islam dia. Kan begitu. Dan dia tidak lagi jadi tentara ketika itu. Demikian ya. Tapi kalau seorang muslim betul-betul muslim dia, dan dia berada dalam kondisi orang-orang kafir, orang-orang musyrik membunuhi orang-orang ahlu tauhid, orang-orang yang beragama Islam, beragama Rasulullah SAW, agama tauhid, dibunuhi. Enggak mungkin dia itu akan mengerahkan berjihad dengan harta dan dirinya, enggak mungkin. Bahkan dia akan berjihad malah di pihak siapa? Orang-orang muslim, bukan di pihak orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Paham itu? Makanya saya kira apa ada orang seperti ini di zaman ini maksudnya, sehingga sulit kita mempraktekannya gitu loh. Kalau di zaman beliau dulu saya yakin ada, karena memang begitu beliau sebutkan sepertinya ada, paham ya. Cuma ya kita nggak usah nyebutkan siapa-siapa orangnya kan gitu, karena beliau membagi berdasarkan apa yang tampak ketika itu, paham ya. Begitu. Baik ya, seperti itu. Saya kira pun ya, katakanlah di Indonesia seperti dulu terjadi ketika peperangan di Poso ya, peperangan muslim dengan kafir, Kristen, muslim dengan Kristen, terjadi peperangan. Apakah pihak penguasa pro kepada siapa? Tidak ada pro kepada siapapun, ya kan? Cuma kita dapatkan dari kata sebahagian yang pernah di sana, ya, karena kondisi demikian gentingnya, sampai-sampai para tentara-tentara yang muslim itu berada di barisan kaum muslimin yang diserang. Kemudian yang Nasrani Kristen juga berada di pihak Nasrani, sampai begitu. Ini menunjukkan sampai pun tentara, polisi, kalau seandainya dia muslim pun nggak pingin saudaranya dibunuhi, karena dia pun terancam, paham ya? Begitu. Itu kita dengar dari orang-orang yang di sana. Tapi dia tidak memakai apanya? Atributnya, gitu. Karena tidak rela saudaranya dibunuhi. Ini yang kita kira mereka-mereka yang loyalnya ke negara jangan ikut-ikutan untuk berpihak, tapi terpaksa mereka. Kenapa? Karena pembelaan agama itu nggak bisa diingkari gitu loh. Ya, makanya apa ada yang seperti ini di mana saat ini gitu loh, agak sulit kita katakan. Kalaupun ada, makanya contohnya seperti tadi di Myanmar, seorang muslim di Myanmar ya membunuhi suku Rohingya, dia muslim. Kira-kira mungkin nggak? Mungkin enggak? Sangat mungkin kalau dia apa? Terpaksa. Di mana mungkin istri dan anak-anaknya diancam bunuh juga. Bisa jadi kan? Sangat mungkin bisa. Gitu loh. Makanya sulit. Ya. Tapi kita katakan, apakah ini enggak bisa dipraktekkan? Ya, ini kita katakan ini kan sekedar pembahagian yang terjadi di zaman beliau dahulu. Ya kita terima itu sebagai informasi, bukan mau kita praktekkan siapa ya orang-orang yang ini gitu. Ini orang bodoh namanya. Ngapain kita cari orang-orangnya? Seperti contohnya begini, ya, ketika Allah mengatakan, ya, faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf
Ya. Siapa saja yang berhenti, siapa saja yang datang kepadanya peringatan dari Rabb-nya, siapa saja yang datang peringatan dari Rabb-nya, lalu dia berhenti, yaitu berhenti dari riba. Fantaha, dia berhenti, falahu masalah, maka untuk dia apa yang telah berlalu. Disebutkan oleh Allah, siapa saja yang kembali melakukan apa? Riba tersebut, maka mereka itu adalah penghuni neraka jahanam, kekal di dalamnya. Lalu sibuk dia nyari siapa orang-orang yang kekal dalam neraka jahanam yang kembali kepada riba itu. Ditunjukin satu-satu. Nih, ngapain dia begitu? Ini orang bodoh namanya. Ini ayat ancaman. Maksudnya ngancamin orang supaya berhati-hati dan waspada, jangan kembali kepada riba. Bukan suruh nyariin polan satu kekal dalam neraka karena kembali kepada riba. Ini orang bodoh. Apa maksudnya? Sama seperti ini juga. Kalau ketika mendapatkan keterangan dari syekh seperti ini, ketika itu yang didapatkan dahulu oleh beliau, lalu beliau membagi seperti itu, bukan ini mau dipasangkan kepada orang-orang. Ini bukan. Ini pewaspadaan supaya jangan seperti mereka. Paham itu? Gitu. Terkadang kita tidak paham, ya, ayat-ayat disebut dengan ayat-ayat wa'diyah dengan ayat-ayat wa'idiyah. Ini payah ini. Ayat-ayat wa'diyah, ayat-ayat janji. Maksudnya apa? Ayat-ayat yang memotivasi kita untuk meraih apa yang dijanjikan oleh Allah. Begitu. Ini motivasi namanya, paham? Ada namanya ayat-ayat wa'idiyah, yaitu ayat-ayat yang berisi ancaman. Maksudnya ini pewaspadaan supaya kita tidak terjerumus ke dalamnya, begitu. Bukan lantas ketika kita mendapatkan ayat-ayat wa'diyah, ayat-ayat yang berisi janji-janji, lantas kita katakan, kita vonis, nih penghuni surga, nih penghuni surga, penghuni surga, penghuni surga, surga. Enggak gitu. Surga memang punya kita, ngapling-ngaplingin surga. Begitu juga sama kalau bicara tentang ayat-ayat wa'idiyah, ayat-ayat ancaman, ini ayat pewaspadaan supaya kita berhati-hati jangan terjatuh ke dalamnya. Bukan ketika mendengarkan ayat-ayat wa'idiyah, ayat-ayat ancaman kita katakan penghuni neraka, penghuni neraka, neraka. Begitu. Paham ini? Nah, ini kadang tidak paham. Tidak paham, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Seperti itu ya. Baik, kita cukupkan. Sudah panjang kita berjalan ya. Dan menyampaikan. InsyaAllah bisa dipahami ya. Tapi ingat, siapa saja yang dikafirkan oleh Allah, maka kita kafirkan. Paham ya? Dan siapa saja yang dinyatakan penghuni surga, maka kita katakan penghuni surga. Paham ya? Tapi ketika orang-orang tersebut tidak dinyatakan sebagai penghuni surga dan tidak dinyatakan sebagai penghuni neraka, ketika dia memiliki ciri-cirinya, ciri-ciri penghuni surga, maka yang ada kita berharap semoga Allah menjadikannya sebagai penghuni surga. Paham ya? Ketika kita mendapatkan ciri-ciri dari penghuni neraka, maka kita ungkapkan kalimat pewaspadaan, kehati-hatian dengan mengatakan kita khawatirkan dia jadi penghuni neraka. Begitu bahasanya, paham ya? Bukan penghuni surga, kamu penghuni surga, ini penghuni neraka, kekal di dalamnya. Enggak begitu. Emang dapat wahyu? Walaupun namanya wahyu, tapi nggak dapat wahyu, jangan bicara masalah wahyu. Paham ya? Nah gitu. Baik, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dan keliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pendengar, para hadirin dan hadirat sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.